untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Coba tengok dulu kanan kirinya, depan belakang. Ini sudah di penghujung tahun. Katakan, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Karena itu marilah kita bersukacita untuk hari yang luar biasa ini. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari lagi katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita sambil lambaikan tangan katakan, di dalam Tuhan bersuka, lagi bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Yes, rayakan kehadirannya. Rayakan kehadiran Tuhan sebagai yang layak dipuji. Yeah. Rayakan kehadiran Tuhan lagi. Mari rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan sebagai yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lagi katakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka lebih sungguh lagi, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka. Haleluya. Sebelum duduk, berikan dulu salam pada depan, belakang, samping kiri boleh, kanan boleh. Bilang demikian, ayo kita bersuka. Ini sudah akhir tahun. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh Jesus. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Oh. Engkau ada bersamaku Sepanjang tahun ini di setiap musim. ada banyak peristiwa yang mungkin kita alami. Namun kita tidak pernah sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada dan menyertai. Kekuatan di jiwaku. Yes. Penyertaannya itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Ya Tuhan, kembali naikkan pujian ini dari awal. Engkau ada. Bersamaku.
Ya, shalom, selamat sore Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Sudah bersukacita hari ini? Bersukacita? Iya, coba ya tengok kanan kiri Saudara. Benar gak sih bersukacita? Iya, karena ini agak remeng-remeng nih. Ya Saudara, kenapa kita perlu bersukacita hari ini? Kenapa? Hari ini tepat tanggal 31 Desember 2023 ya. Artinya bahwa kita sudah ada di penghujung tahun ini dan dalam beberapa jam ke depan kita akan meninggalkan tahun ini dan kita akan masuk di tahun yang baru 2024. Wow, luar biasa ya. Luar biasa karena memang Tuhan kita luar biasa di dalam menyertai setiap kehidupan kita. Dia menunjukkan kasih setianya atas setiap kita sehingga kita bisa menjalani ya sepanjang tahun 2023 dengan segala persoalannya itu karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Amin. Ya, oleh karena itu ya ibadah kita hari ini pun menjadi ibadah syukur. Ya, kalau kita lihat di promosinya ibadah hari ini adalah ibadah syukur untuk kita meninggalkan tahun 2023 dan kita akan masuk dalam tahun 2024. Dan ada satu hal yang spesial di ibadah kita kali ini. Ya karena apa? Karena ya kami bertiga, yaitu saya, Pak Mesak dan juga Pak Lambet sebagai DPJ. Mungkin di sini ada yang belum ngerti ya kepanjangan DPJ ya, sering disebut. Yaitu apa? Dewan Pengurus Jemaat. Wow, bukan partai sudah ya. Ya kalau itu Dewan Pimpinan Cabang. Nah ini Dewan Pengurus Jemaat. Ya kami dari DPJ akan menyampaikan firman Tuhan secara bergantian, saudara. Ya, secara bergantian. Oleh karena itu, ya kami berharap bahwa Bapak Saudara tetap bisa menerima pesan firman Tuhan dengan baik, sekalipun terpenggal-penggal, saudara ya. Oleh karena itu, saudara masih ada di dalam tema kita bulan ini ya, joyful. Ya, kita masuk di tema minggu ini dari tema utama ya sepanjang bulan ini masih berbicara tentang hati yang peduli. Maka kali ini kita berbicara yang terakhir yaitu apa? Bersukacita. Ya, mari kita akan lihat firman Tuhan sebagai dasar pemahaman kita sore hari ini. Diambil dari Filipi 2 ya, Filipi 2 ayat 14 sampai dengan 18. Saya bacakan bagi kita semua ya. Saya harus cepat waktunya nih ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, sukacita itu beda dengan senang, dengan gembira gitu ya. Kalau sekedar senang atau gembira itu bisa oleh karena sesuatu yang memang membuat kita senang gembira ya. Dapat hadiahkah, menang door prize kah, awal bulan terima gaji, wow itu bikin senang sudah ya. Ya terus apa lagi ya, mungkin terima bonus, wah lebih-lebih lagi gitu ya. Dan ada banyak hal ya, sesuatu yang mungkin kita dapat itu bisa membuat kita senang, bisa membuat kita gembira. Tetapi saudara itu sifatnya sementara ya, gampang hilang ya. Baru saja mungkin kita terima duit banyak gitu ya, wah senangnya luar biasa. Tetapi mendadak ada persoalan, maka kegembiraan itu bisa seketika hilang, saudara. Ya kan? Tetapi sukacita itu berbeda, saudara. Sukacita itu bersumber dari Tuhan. Ya. Dan itu memampukan setiap kita untuk menghadapi segala situasi. Ya. Dan sukacita itu tidak dipengaruhi oleh kondisi, ya. Melainkan apa? Bagaimana hati kita yang selalu tertuju kepada
Tuhan. Ya. Sehingga dalam keadaan susah pun kita bisa mengalami sukacita. Sehingga gak heran kalau kita orang Kristen dalam suasana kedukaan malah nyanyi, saudara, ya kan? Itu artinya apa? Sukacita yang dari Tuhan, ya. Nah, saudara, sama seperti sekarang ini, ya, ketika kita bersukacita mengakhiri tahun 2023, saudara, itu tadi bicara tentang sukacita yang kita miliki, bisa seperti itu. Nah, sore hari ini coba kita lihat apa sih sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus, khususnya dalam bagian bacaan kita, ya. Loh, kok kesini ya? Oke, ya. Jadi apa sih yang menjadi sukacita Paulus? Di dalam ayat yang ke-16 dan 17, Paulus katakan gini, ketika dia, ya Paulus, merasa bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah, bahkan sekalipun harus mencurahkan darah. Demi apa? Demi memelihara iman jemaat. Saudara, maka dia katakan di dalam ayat 17 itu bahwa aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Nah, inilah sukacita Paulus, ya. Kalau tadi sukacita kita, ya. Dan ini sukacita Paulus ketika dia bisa melihat bahwa ada jiwa-jiwa yang dihasilkan dari pelayanan pekabaran Injilnya, yaitu salah satunya adalah jemaat di Filipi. Dan saudara mengerti, saudara, bukan hanya kita, bukan hanya Paulus yang bisa bersukacita, bahkan Tuhan kita juga itu pun bisa mengalami sukacita. Bagaimana sukacitanya Tuhan? Dan apa yang membuat Tuhan itu bersukacita? Ya. Nah, saudara, saya melihat ada dua hal, ya, yang membuat Tuhan bersukacita, yaitu Tuhan itu bersukacita yang pertama itu atas umat Tuhan. Apa maksudnya? Sefanya 3 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, Tuhan bersukacita atas umatnya ketika Tuhan apa? Ketika Tuhan memberi kemenangan kepada mereka. Ya. Ketika Tuhan bertindak sebagai pahlawan bagi umatnya. Dan ketika Tuhan itu membaharui umatnya, ya, di dalam kasihnya. Atau apa? Memulihkan hidup umatnya. Ya. Bahkan ayat ini menggambarkan sukacita Tuhan itu dengan apa? Dengan kata bergirang, bersorak-sorai karena kita. Wow, saudara, bayangkan bahwa Tuhan itu bersukacita, ya, dia bergirang, dia bersorak-sorai ketika apa? Ketika dia bisa melakukan sesuatu untuk kita, ya, sesuatu untuk kita, dan sesuatu itu yang ternyata membuat hidup kita apa? Berkemenangan, hidup kita apa? Dipulihkan. Dan sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan, pembelaan Tuhan atas kita, kuasanya yang dicurahkan atas setiap kita, dan itu membuat hidup kita berkemenangan, saudara. Jadi saudara, Tuhan tidak bersukacita atas kekalahan kita, ya. Dan Tuhan juga enggak bersukacita, ya, atas kehancuran hidup kita. Karena yang Tuhan inginkan adalah apa? Kemenangan kita. Yang Tuhan inginkan adalah pemulihan hidup yang kita alami. Karena itu saudara, jangan salahkan Tuhan, jangan curiga kepada Tuhan ketika hidup kita mengalami kekalahan. Karena kita justru perlu koreksi diri, evaluasi diri. Ada sesuatu hal yang salah apa? Nah, momen akhir tahun ini menjadi momen yang seringkali dipakai orang untuk evaluasi diri, untuk koreksi diri, ya. Kegagalan yang kita alami, kita perlu koreksi. Tidak melulu, ya, menyalahkan Tuhan, tetapi kita bisa merenungkan, mungkin memang kita yang terlalu banyak berperan di dalam hidup kita sehingga kita mengalami kekalahan. Saudara, itu yang pertama, ya. Kemudian yang membuat Tuhan bersukacita, yang kedua adalah apa? Ketika ada pertobatan jiwa-jiwa yang terhilang, ya, ada pertobatan jiwa-jiwa yang terhilang. Lukas 15 ayat 7, 10 dan 32, ya. Dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga
karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini tentang dirham yang hilang. Kemudian tentang anak yang hilang dikatakan ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat peduli terhadap keselamatan umatnya, saudara, terhadap keselamatan jiwa-jiwa. Ya, oleh karena itu dia hadir ke dunia dan kita peringati dalam Natal, saudara, lahirannya. Dan ternyata bukan hanya lahir, tetapi dia juga mengorbankan dirinya, ya, di kayu salib, sekaligus menyatakan kemenangannya. Kematiannya bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi kematiannya di kayu salib itu menjadi kemenangan atas kuasa dosa, atas kuasa maut, dan atas kuasa iblis. Dan itu kita peringati dalam Paskah. Saudara, tiga perumpamaan yang Tuhan sampaikan di dalam Injil Lukas ini menunjukkan kepedulian Tuhan yang begitu besar terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, semua perumpamaan itu menyatakan bahwa adalah sukacita di surga ketika ada jiwa-jiwa yang bertobat, ketika ada jiwa-jiwa yang tadinya terhilang dan itu kembali kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan pun menghendaki supaya kita pun menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap sesama kita. Saudara, kepedulian terhadap sesama kita itu bisa kita wujudkan dengan apa? Dengan sikap mau melayani, ya. Sikap mau melayani, ya. Melayani dengan apa? Menyingkirkan ego kita, melayani dengan kerendahan hati kita, melayani dengan kelemah lembutan kita, dan juga melayani dengan sukacita. Saudara, ketika pelayanan dilakukan dengan sukacita, itu akan menjadi berkat, ya, bagi orang lain. Tetapi sebaliknya kalau pelayanan itu dilakukan dengan tidak sukacita, itu tidak mendatangkan berkat, saudara. Seperti hanya apa yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di surga, di dunia, ya. Bercahaya, ya, di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dan Paulus mengajarkan kepada kita bahwa sukacita dalam melayani itu bisa diwujudkan dalam beberapa hal. Yang pertama, sudah, ya, saya sampaikan yang pertama aja, yaitu apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dari ayat bacaan kita ini di ayat yang ke-14 dan 15, ya. Ayat 14 dan 15 dikatakan demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, orang yang suka bersungut-sungut atau berbantah-bantah itu artinya apa? Mereka nggak bersyukur, saya. Mereka nggak bersyukur, ya, melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, ya, tidak tulus, tidak ikhlas, tidak rela hati, dan banyak hal menimbulkan perbantahan. Saudara, orang kalau baru pertama kali kerja, ya, ya biasanya itu rajinnya luar biasa. Termasuk saudara apa enggak tahu, ya. Ya, biasanya gitu, ya. Pada awal-awal kerja itu wah luar biasa rajinnya. Ya, bahkan pada waktu mau masuk, ya, memohon-mohon, pokoknya apa aja lah, ya, saya mau lakukan. Tetapi setelah berjalannya waktu ternyata, ya, mulai kendor dan mulai malas, ya. Pekerjaan pun mulai banyak yang berbantah-bantah dan sebagainya. Saudara, mungkinkah ini terjadi juga dalam dunia pelayanan? Ya. Awal pelayanan bersemangat, ya, tapi kemudian, ya, begitu mulai padat pelayanan, mulai melelahkan, mungkinkah juga mulai timbul, ya, rasa terpaksa, ya, nggak tulus lagi, beban berat yang menimbulkan perbantahan? Ya bisa saja, saudara. Tapi itu di luar sana, di gereja ini nggak ada, saudara. Ya, nggak ada, saudara. Nah, saudara, inilah sebabnya Paulus menasihatkan jemaat di Filipi dan juga setiap kita apa? Supaya kita
Mewujudkan sukacita dalam melayani itu dengan apa? Dengan cara yang pertama, yaitu apa? Tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Ya, apa alasan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-15 tadi? Ya, supaya kamu tiada bercela, ya, tiada bernoda, ya, di tengah-tengah apa? Angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, ya, sehingga apa? Kamu bercahaya. Nah, itu ya kan? Bercahaya. Dengan kata lain bahwa kalau itu dilakukan oleh orang-orang dunia, ya itu mungkin wajar, ya, kerja dengan berbantah-bantah, bersungut-sungut bagi orang dunia mungkin wajar, ya, karena mereka termasuk dalam angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Tetapi bagi kita orang yang di dalam Kristus, murid-murid Kristus, kita harus berbeda, ya, tidak sama dengan mereka. Yaitu apa? Tetap melakukan, ya, dengan sukacita. Ya, kalau GKBB itu punya filosofi apa? Melakukan yang terbaik, ya, spirit of excellence, ya, supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan menjadi terang, menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain, Saudara. Ya, jadi firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35 sebagai tambahan saya katakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus ketika kita saling mengasihi. Di dalam saling mengasihi itu adalah saling melayani. Ya, tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, tetapi saling melayani dengan sukacita. Jadi poin yang pertama adalah mari wujudkan sukacita di dalam melayani Tuhan dan sesama dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, ya. Sehingga apa? Kita bisa membagi sukacita bagi dunia yang belum mengenal Tuhan. Amin. Ya, saya mengajak kita menaikkan satu pujian yang menjadi satu ungkapan kita bahwa ada banyak hal yang bisa Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita dan kita tidak bisa membalas itu semua selain kita bersyukur kepada Dia. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Saudara, mari kita renungkan sejenak. Mari kita bersukacita di dalam melayani Tuhan dan sesama. Karena apa? Karena demikianlah bahwa Tuhan sudah memberi teladan kepada kita bahwa Dia sudah melayani kita lebih dahulu, saudara. Dan ketika kita mengingat bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang sudah Dia nyatakan di sepanjang tahun ini, bahkan kita sudah sampai ada di penghujung tahun 2023 ini, maka sudah selayaknya kita menaikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan dan memberikan kepada kita pemulihan. Kita tidak mampu membalas kasih Tuhan. Namun ketika kita mau melayani Tuhan dan sesama
dengan sukacita. Maka biarlah itu menjadi satu ungkapan syukur kita yang terdalam. Dan kiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bisa menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Saya hendak memberikan kesaksian yang terjadi dalam hidup saya, hidup keluarga saya. Ini bukan bagian dari drama seperti tahun lalu. Ini sungguh-sungguh kesaksian. Di awal tahun semua kita pasti mendapatkan berita bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang berat, tahun yang penuh tantangan. Begitu juga dengan kami. Tapi yang saya terima pada saat saya disampaikan seperti itu, Tuhan berkata dalam hati saya, dalam diri saya bahwa jangan takut, tahun ini kamu juga akan menuai. Tuhan bilang begitu. Dipuji nama Tuhan. Tapi ya tetap saja dalam perjalanan hidup kami, hidup saya ya tetap ada permasalahan. Di tahun 2023 ini juga adalah tahun yang baru buat saya setelah saya pindah ke tempat pekerjaan saya sekarang, di mana tempat kerja itu masih banyak sekali kekurangan. Bahkan yang saya tahu seperti ada perusahaan dalam perusahaan, seperti ada orang yang punya kepentingan untuk pribadinya dengan mendapatkan keuntungannya itu dari pekerjaan di pabrik tersebut. Dan itu yang seringkali membuat saya, karena saya baru dan kebetulan saya sepertinya ditugaskan untuk membenahi itu seringkali bertentangan. Termasuk karena kalau saya berhasil, saya kan dipasrahin untuk proses pengeringan di perusahaan kayu ini, perusahaan kayu. Di perusahaan kayu ini ada dua proses pengeringan, yang satu proses manual atau dijemur dengan mengandalkan matahari, dan yang satu lagi yang saya pegang adalah proses pengeringan dengan oven, dengan ruangan oven menggunakan proses pemanasan. Jadi karena orang tersebut mendapatkan keuntungan jasa dari proses pengeringan itu, otomatis bertentangan dengan saya, dengan pekerjaan saya. Jadi kalau saya berhasil, banyak kayu yang masuk ke divisi saya, pengeringannya di tempat saya, otomatis keuntungan dia berkurang. Dan itu pernah satu kali juga di perusahaan tersebut, saya keracunan. Saya keracunan sampai opnam ya. Jadi kebetulan juga kronologinya adalah setelah saya dikasih makan, dikasih jajan sesuatu sama orang tersebut. Meskipun saya sendiri pribadi tidak berkata bahwa dia mungkin sengaja atau gimana, tidak. Mungkin saya saja yang mungkin saat itu kondisinya tidak fit saja. Tapi luar biasa Tuhan tolong saya pada saat proses itu. Begitu saya gigit, saya makan satu kali aja sudah reaksi. Saya langsung berkeringat, pusing. Saya sadar ini pasti berubah dengan wajah saya. Betul, tidak sampai 5 menit saya langsung minta izin. Dia suruh, dihabiskan, kopinya dihabiskan. Saya disuguhi kopi sama lemet. Kopi sama lemet. Suruh dihabiskan. Ya mungkin karena kita juga tinggal di Pulau Jawa, orang Jawa yang tetap nggak ada riku-rikunya tetap ada. Jadi saya tetap habiskan itu, meskipun sudah nggak karu-karuan. Betul, begitu saya sudah pulang ke pabrik satunya lagi, orang-orang di situ pada kaget, loh kenapa kamu? Karena muka saya sudah kayak habis dipukulin 100 orang kali mungkin. Sudah pada bengep-bengep sampai mata tidak kelihatan.
Saya cuma berdoa saja. Saya nggak bisa nafas sama sekali. Nafas lewat mulut. Teman-teman bilang, kamu tak antar pulang? Saya bilang, enggak, saya mau pulang. Dan luar biasa penyertaan Tuhan dari saya di Sumpio ya, di Kemeranjen sampai ke Purbalingga itu, saya naik motor. Saya sendiri nafas lewat mulut. Setiap kali itu dari bibir, dari mulut, dari hidung itu keluar air. Saya pegang ini air. Berapa detik kemudian air lagi. Sepanjang jalan saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan sampaikan saya di rumah. Sampaikan saya di rumah. Tuhan tolong saya sampai ke rumah. Karena itu juga seperti keracunan, saya minta istri saya belikan air kelapa sama susu. Terus saya minum, coba minum, tapi satu teguk aja gak bisa ketelan. Ya karena itu saya gak bisa nafas sama sekali. Sampai akhirnya pas itu juga pas malam doa ya Bu Dani ya. Ada doa di Purbalingga, kebetulan ada Pak Pram, akhirnya Pak Pram yang bawa saya ke rumah sakit. Karena istri saya tahu kalau saya dipaksa saya gak bakal mau. Meskipun dalam diri saya sih tetap nantilah kalau jam segini nggak bisa. Ini saya juga takut mati ya. Jadi kalau jam segini nggak ada perbaikan ya saya pasti akan minta ke dokter. Ya puji Tuhan Pak Pram datang bawa kami ke dokter. Om Tante juga hadir di sana sama-sama mendoakan. Sampai malam pun prosesnya nggak gampang, nggak langsung sembuh. Saya dikasih suntikan, dikasih obat, dikasih asap, tetap nggak bisa nelen, tetap nggak bisa nafas. Dikasih oksigen, dua-dua dipasang. Terus saya terus berdoa, terus berdoa. Ya Tuhan tolong saya, doa terus. Sampai di rongsen, kan juga nggak ada sesuatu yang mencurigakan, baik-baik saja kata mereka dokter itu. Hingga puji Tuhan jam 12 malam sudah mulai bisa nafas. Pelan-pelan saya minta suster untuk lepaskan itu. Ya syukur saya bisa nafas sampai besok paginya pas ada doa pagi saya minta satu lagu, saya lupa lagunya. Bisa minta lagu, karena lagu itu yang pas saya lagi gak bisa nafas, yang mungkin sudah diambang-ambang seperti itu, saya cuma nyanyi itu saja. Tuhanku besar apa gimana gitu, saya lupa. Ya puji Tuhan, Tuhan tetap dampingi saya, sertai saya sampai hari ini masih punya kesempatan untuk hidup. Jadi seperti tadi yang Pak Yudi juga sampaikan, dengan apa yang kita bisa balas, ya saya janji sama Tuhan saya akan balas dengan apa yang saya punya. Apa yang ada di dalam diri saya. Yang jelas mungkin saya gak punya apa-apa, tapi saya mungkin punya waktu. Mungkin saya hanya punya kata-kata untuk orang. Itu yang saya hanya lakukan itu. Saya coba baik saja sama setiap orang. Karena Tuhan sudah lebih dulu baik sama kita. Di tahun ini juga puji Tuhan. Tuhan itu tadi Tuhan kan bilang kamu akan nuai. Ya Tuhan nuai. Maksudnya tahun ini juga saya harus, anak saya 2 harus kuliah. Ya sepanjang prosesnya namanya kuliah, ada saja kadang butuh ini butuh itu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tetap kasih, Tuhan kasih, Tuhan sediakan. Apapun itu diminta saya suruh bicaranya sama Tuhan, Tuhan kasih, Tuhan sediakan. Sampai satu kali saya cuma bilang, Tuhan wis lah, karena Tuhan buat apa baik nanti yang mau diminta, yang penting Tuhan sediakan. Sampai di titik itu sudah saya berdoanya. Saya yakin, jadi saya tetap berjalan juga dengan iman bahwa Tuhan akan menyertai hidup saya sepanjang waktu saya sampai akhir hidup saya, dan sampai akhir hidup saya juga saya akan serahkan hidup saya untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Selamat sore. Haleluya, kesaksian yang luar biasa. Saya undang kembali jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yang boleh terima sukacita yang dari surga, boleh lambaikan tangan. Sebab sukacita surga itulah yang memberikan kekuatan buat jiwa kita. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya, terima sukacita surga.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terimalah. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan oh yeah, oh yeah. Katakan amin, amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, Yesus datang dengan membawa sukacita, surga yang luar biasa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sama-sama katakan oh yeah, oh yeah. Katakan amin, amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga lagi, oh. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sama-sama katakan oh yeah, oh yeah. Amin, amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Musik memuji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Ya. Haleluya. Sama-sama lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sama-sama katakan oh yeah, oh yeah. Sama-sama katakan amin, amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata penuhiku. Yes, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Sukacita surga nyata dalam hidup kita, amin. Amin. Saya minta mau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang sukacita surganya nyata benar-benar dipenuhi dalam hidup kita. Lebih lagi, ya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dia Allah yang besar. Yes. Amin.
Sepanjang tahun ini kita sudah dibuat terpesona olehnya. Ya Tuhan, bersama-sama katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak lagi katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Mari angkat tinggi kedua tangan kita. Katakan kepadanya lebih sungguh, Engkau Allah yang besar. Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, oh Kau ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau Yesus Tuhan. Oh, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sungguh Engkau yang telah membuat kami terpesona sepanjang tahun ini. Sekalipun ada banyak persoalan yang terjadi, namun kami boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kami boleh melihat kebesaran Tuhan atas hidup kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Terima kasih buat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami sepanjang tahun 2023 ini. Kami menyambut 2024 di dalam nama Yesus, dengan iman berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin. Tuhan berkati. Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu. Saya suka cita sekali melihat pemain musik WL Singer yang penuh dengan senyum menyanyikan lagu pujian Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Gimana tadi? Oh ye, takkan hilang kekuatanku. Amin. Wah, mereka dengan senyuman luar biasa.
Sungguh saya diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengingat kembali 1 tahun yang lalu sebelum kita masuk ke tahun 2023, di mana kita sedang merasakan dampak pandemi COVID yang masih terasa dan juga isu resesi ya. Bahwa tahun 2003 ini bagi banyak orang menjadi tahun yang gelap. Tetapi itu yang membuat kita sungguh-sungguh berdoa. Dan ternyata Tuhan jawab, kalau kita bisa ada sampai detik ini, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, amin. Saya pun percaya bahwa masuk tahun 2024, Tuhan yang sama akan menolong dan menyertai kita, amin. Ya, Bapak Ibu, saya melanjutkan di poin yang kedua dari tema kita di minggu ini, joyful atau bersukacita ya. Kalau tadi Bapak Yudi sampaikan bagaimana supaya kita bisa melayani dengan sukacita, maka kita harus melayani dengan tidak bersungut-sungut ya, tidak berbantah-bantah. Nah, pada poin yang kedua ini, pada poin yang kedua ini saya akan sampaikan kunci untuk kita mengalami yang namanya sukacita, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Katakan kanan kiri Bapak Ibu, berpegang pada firman Tuhan. Ya, kita akan fokus di ayat yang ke-16. Ya, tadi Bapak Yudi sampaikan di ayat pasal 2 ayat 14 sampai 18, tapi kita akan fokus di ayat yang ke-16 saja. Di sana disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Oke ya, itu ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Bapak Ibu, untuk mengalami sukacita dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan ialah berpegang pada firman. Ya, saya mau melihat beberapa bagian dari teks kita. Yang pertama ialah kata berpegang. Ya, apakah sudah bisa? Oke, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing. Filipi pasal 2 ayat 16, di sana ada kata berpegang. Oke, thank you. Ya, sambil berpegang pada firman Tuhan. Apa sih berpegang? Oh, ini bukan yang ini, bukan yang ini. Bukan yang ini. Saya perbaiki tadi PowerPoint saya. Kata berpegang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ialah menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip dalam hidup kita. Ya. Berpegang pada firman adalah menjadikan firman Tuhan prinsip dalam hidup. Apa itu prinsip? Prinsip adalah sesuatu yang gak bisa ditawar-tawar. Prinsip adalah sesuatu yang gak bisa dikompromikan. Itu yang namanya prinsip. Maka kalau firman Tuhan bilang lakukan, kalau itu menjadi prinsip, menjadi sesuatu yang kita pegang, kita akan lakukan. Sekalipun ada resikonya. Tapi kalau firman Tuhan sebaliknya bilang jangan lakukan, maka kita pun akan berhenti melakukannya, menjauhinya. Sekalipun itu terlihat menguntungkan bagi hidup kita. Ini yang namanya prinsip. Maka Paulus berkata, sambil berpegang pada firman Tuhan, sambil menjadikan firman Tuhan prinsip hidup, pedoman hidup yang tidak bisa digantikan apapun. Ini menjadi tolok ukur standar hidup cara kita berperilaku. Ya, ini maksud dari kata berpegang, menjadikan firman Tuhan prinsip dalam hidup kita. Lantas pertanyaannya, kenapa firman Tuhan yang harus kita pegang? Bukan sesuatu hal yang lain kalau kita mau bersukacita. Kenapa? Pertanyaannya adalah firman Tuhan yang harus kita pegang.
Bapak Ibu, di ayat yang ke-20, ayat yang ke-16 menarik karena Paulus menyampaikan firman kehidupan. Firman Tuhan sering kita dengar, tapi Paulus mengkombinasikan firman dengan kehidupan. Ini bagian yang menarik ketika saya teliti teks ini, ya, sambil berpegang pada firman kehidupan. Apakah yang dimaksud oleh Paulus ini bukan firman Tuhan? Bukan. Tetapi firman Tuhan yang membawa kepada kehidupan. Nah, yang dimaksud Paulus apa? Kata kehidupan di sana dalam bahasa aslinya Yunaninya itu zoe. Ya, ada dua kata yang menjelaskan tentang hidup. Yang pertama ialah bios. Nah, dari kata bios ini muncul kata biologi. Nah, salah satu ciri makhluk hidup ialah bernafas. Kalau Bapak Ibu masih bernafas itu makhluk hidup. Bergerak, makan, kemudian bisa berkembang biak dan seterusnya. Ini ciri makhluk hidup. Tetapi yang dikategorikan sebagai bios, hidup secara fisik. Ya. Tetapi yang ditulis di sini, firman Tuhan di sini, dia menggunakan kehidupan yang maknanya ialah zoe. Ini bukan kehidupan yang sifatnya lahiriah. Ya, tetapi ini sifatnya lebih kepada spiritual, lebih bersifat sesuatu yang bersifat ilahi. Maka kehidupan zoe ini adalah kehidupan yang kaya dan berlimpah akan kasih sayang, akan kegembiraan, akan kekuatan dan kemampuan Allah. Ini yang dimaksud dengan zoe. Jadi ada banyak orang yang hidup secara bios, betul. Tapi gak banyak orang yang mengalami hidup secara zoe. Ada banyak orang yang melakukan aktivitasnya, melakukan kegiatannya dan hidup secara bios. Tapi tidak banyak orang yang mengalami kehidupan yang penuh dengan kualitas secara zoe ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan memberikan mereka kehidupan. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa bukan hanya bios, tetapi zoe inilah. Ya, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, sukacita, kedamaian, kehidupan yang penuh dengan kekuatan, kehidupan yang penuh dengan kemampuan, kuasa yang Tuhan taruh kepada Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu tahu, Tuhan mau kita bukan hanya hidup secara bios, tetapi mengalami kehidupan yang demikian, zoe. Hidup yang melimpah dengan kebahagiaan, kegembiraan dalam topik kita sore ini. Ya, Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dikatakan di teks kita firman kehidupan. Artinya apa? Firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang kaya dan berlimpah kasih sayang. Kehidupan firman Tuhan yang membawa kita kepada kegembiraan, kepada damai sejahtera, kepada luapan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan kekuatan, kehidupan yang penuh dengan kuasanya. Ini yang Tuhan mau kita alami. Dan solusinya bagaimana? Solusinya ialah ketika kita berpegang pada firman itu, maka kita akan dibawa kepada kehidupan zoe. Ya, itu kuncinya. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan itulah kita akan mengalami kehidupan yang benar-benar sesungguhnya, kehidupan yang benar-benar sejati, kehidupan yang benar utuh dalam hidup kita. Ketika apa? Ketika kita berpegang pada firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saya mengutip catatan quote dari Albert Einstein. Dia berkata demikian, jika kamu ingin bahagia, ikatlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Jika kamu ingin bahagia, ikatlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar atau kita dalam pikiran kita termindset, ya, orang akan bahagia ketika punya pasangan yang rupawan, suaminya ganteng atau istrinya cantik. Dan itu jadi incaran kaum muda, ya. Saya pengenlah istri yang cantik, saya pengenlah suami yang ganteng.
kayak artis-artis Korea, K-pop dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita mulai termindset, bahagia itu kalau kaya raya. Kita mulai termindset, bahagia itu kalau kita jadi orang yang terkenal, populer, memiliki kedudukan tinggi dan seterusnya. Ya, kalau kita melihat firman Tuhan tidak pernah menyatakan orang bahagia adalah orang yang seperti itu. Tetapi dalam catatan Alkitab selalu disampaikan, orang berbahagia adalah orang yang berpegang pada firman, orang yang merenungkan firman Tuhan dan seterusnya. Apakah betul propaganda orang berbahagia karena pasangan? Albert Einstein pun menyadari bukan itu yang membuat bahagia. Apakah betul bahagia itu ditentukan dari benda sesuatu yang kita miliki? Bukan itu. Tapi kebahagiaan itu dapat kita dapatkan ketika kita memiliki tujuan yang pasti, yang jelas dalam hidup kita. Ya, saya mau bilang kita dihebohkan tahun ini dengan perceraian Ari Wibowo, Inge. Kurang ganteng, kurang cantik apa mereka bisa cerai. Itu membuktikan bahwa orang, pasangan tidak menjamin kebahagiaan. Saya baca Februari tanggal 22, John Lee, ya, seorang di Amerika, dia punya kekayaan 30 triliun. Wow, kalau itu disumbangkan ke gereja kita, wah kita bisa beli Purwokerto. Ya, dia mati bunuh diri dengan tembak. Kalau kekayaan menjamin kebahagiaan seseorang, dia gak akan mati bunuh diri. Kalau popularitas menjamin kebahagiaan seseorang, kita gak akan dengar yang namanya King of Pop, Michael Jackson, mati karena overdosis. Ternyata itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Yang membawa kepada kebahagiaan ialah ketika kita menemukan tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita ialah kehidupan yang Tuhan sudah taruh. Kehidupan yang paling yang seutuhnya. Kadang-kadang kita salah menetapkan tujuan. Karena sesungguhnya bukan kitalah yang berhak menetapkan tujuan. Bukan kita. Bukan mobil yang menentukan kemana dia mau pergi. Tapi ialah drivernya. Nah, kita ini adalah pribadi yang Tuhan ciptakan, menarik sekali. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat catatan Perjanjian Lama, manusia itu diciptakan dengan luar biasa, tidak seperti robot. Robot itu diprogram untuk melakukan satu tugas tertentu, yang ketika pekerjaannya selesai, ya dia nggak ada rasa bangga dan seterusnya. Tapi Tuhan menciptakan dengan sense, perasaan dan kehendak, di mana manusia diberikan keleluasaan. Engkau mau mengerjakan kehendak Tuhan atau engkau mau mengerjakan hal yang lain, silahkan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan kehendak Tuhan, kita masuk dalam rencana dan tujuannya, sense itu bekerja dalam hidup kita. Ada yang namanya kepuasan dalam hidup kita. Ada yang namanya kebahagiaan. Ada yang namanya sukacita ketika kita mampu mengerjakan kehendak Tuhan. Ya. Jadi yang namanya kehidupan yang penuh dengan sukacita adalah ketika kita mengerjakan tujuan dan rencana Allah dalam hidup kita. Nah, rencana Allah itu kita tahu dari mana? Dari firman. Ya. Allah menyatakan rencana-rencananya. Allah menyatakan apa yang harus manusia lakukan supaya dia memperoleh kehidupan yang seutuhnya. Lewat apa? Lewat firman. Jadi buat saya, nggak ada kebahagiaan sejati bagi orang yang hidup di luar firman Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Orang kaya karena kekayaannya bahagianya nggak terhenti, nggak ada. Orang kaya pun masih terus mencari apa sih yang belum aku dapat. Bahkan gak sedikit orang kaya yang akhirnya menyalurkan kekayaannya untuk hidup foya-foya, untuk obat-obatan terlarang dan seterusnya. Ya, karena mereka belum puas. Tapi kepuasan, kebahagiaan yang sejati hanya dapat kita terima ketika kita melakukan firman Tuhan. Karena dengan demikian firman Tuhan itu menuntun kita kepada kehidupan yang berkelimpahan. Itu yang Tuhan mau. Ya, saya menutup
dengan satu catatan, kayaknya salah lagi nih. Oke, ada teks terakhir ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 17, di sana dikatakan oleh Paulus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, ada 16 kali kata sukacita dicatat dalam kitab Filipi. Hanya 4 pasal tapi ditulis sebanyak 16 kali kata sukacita. Salah satu tema yang ditekankan di kitab Filipi ini adalah sukacita. Ya, kitab sukacita. Nah, Bapak Ibu, manusia itu tidak akan pernah mendapatkan sukacita kalau dia hidup di luar kehendak Tuhan. Sukacita sejati gak akan pernah. Dia hanya akan terus mencari tanpa dia pernah menemukan sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati, kepuasan yang hidup yang sejati hanya bisa didapat ketika kita tinggal hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bapak Ibu tahu, Paulus tidak berusaha mendeskripsikan sukacita yang dilimpahkan Allah kepada manusia. Karena apa? Kata Paulus, itu melampaui akal. Itu gak masuk akal. Itu sama sekali gak bisa dipikirkan. Harusnya kita sedih, tapi kita tetap masih kuat. Kita tetap mampu bersukacita. Kenapa? Ketika kita berpegang pada firman. Harusnya ini membuat dia jatuh, tapi kenapa dia tetap mampu tersenyum dan dia tetap mampu bahagia? Kenapa? Karena dia berpegang pada firman Tuhan. Ini gak bisa dijelaskan, bahkan Paulus pun gak berusaha mendeskripsikan. Karena sukacita ini bukan sesuatu yang teoritis, tetapi sesuatu yang menjadi pengalaman hidup orang yang berpegang pada firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, teks firman Tuhan ini ditulis Rasul Paulus di penjara. Dia di penjara, dia mengalami aniaya, dia mengalami kelaparan, dia diborgol kakinya, tangannya. Tetapi kenapa dia mampu ngomong kepada jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah. Bahkan dia bilang, bersukacitalah dengan aku. Kenapa? Karena Paulus hidup berpegang pada firman, sehingga situasi dan kondisi tidak mempengaruhi hidupnya, tidak mempengaruhi sukacitanya. Dia hidup penuh dengan zoe. Hidupnya utuh, hidupnya sempurna, karena dia berpegang pada firman Tuhan. Amin. Saya percaya melewati tahun 2023 Tuhan pelihara kita. Kalau kita ingin sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, maka yuk sama-sama kita berpegang, jadikan firman Tuhan prinsip dalam hidup kita. Jadikan firman Tuhan sesuatu yang gak bisa ditawar-tawar, sesuatu yang harus kita lakukan, pedoman atau tolak ukur dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa hanya melalui firman-Mu hidup kami akan menjadi hidup yang berarti. Bahwa melalui kebenaran firman-Mu ketika kami lakukan, hidup kami akan sepenuhnya Tuhan bawa kepada hidup yang ilahi, hidup yang berlimpah dengan kesukaan, kebahagiaan, kegembiraan Tuhan. Dan malam ini, menutup tahun ini, kami sama-sama sekali lagi menyatakan ikrar ulang kami. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan menuntun kami kepada kehidupan kami yang sejati, kehidupan yang utuh, kehidupan yang melimpah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwa
Terima kasih buat firman-Mu sekali lagi di penghujung tahun ini. Kami begitu bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Dan Tuhan, sekali lagi kami rindu tahun depan menjadi tahun kehidupan bagi kami, di mana ada sukacita, kegembiraan, kasih yang melimpah, ada kuasa yang Tuhan nyatakan, ada kekuatan yang Tuhan tambahkan kepada kami, karena kami senantiasa berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Bahkan sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal, yang gak pernah kami dapat bayangkan, yang gak pernah kami dapat uraikan, itu terus mengalir dalam hidup kami ketika kami berpegang dan menjadikan firman Tuhan prinsip dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan setiap umat-Mu yang mendengar. Haleluya. Amin. Ya, saya berharap saudara nggak spooky ya. Tema kita yaitu bersukacita. Sekali lagi katakan kiri kanan, bersukacita lah. Ya, walaupun kesaksian akhir tahun ini mengingatkan kita, tidak ada satupun kita yang bebas dari pengaruh dunia kegelapan. Artinya tidak ada zona netral. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara pasti dihap ya sama dunia kegelapan. Bahkan dunia kegelapan juga punya sisi baik. Katanya ya, ada yang ya kebaikan putih demi inilah demi itu, tapi sekali lagi tidak ada zona netral. Baik, bagian pertama telah disampaikan, ya bentuk kita bersukacita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Dan yang kedua tadi, ya memiliki prinsip hidupi firman kehidupan. Nah, bagian ketiga, berkorban demi pertumbuhan iman ya bagi sesama kita. Ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Nah, Bapak Ibu, sebelum sampai di sana, kami baru pulang dari Jakarta kemarin tanggal 30 ya. Sampai di sini sudah jam 9:30 malam, naik kereta dari Jakarta karena om dari Ibu Eles meninggal dunia mendadak juga. Kenapa mendadak? Karena memang tidak direncanakan. Memangnya meninggal ada yang direncanakan? Enggak. Artinya bukan karena sakit penyakit, tetapi karena ditabrak. Ya. Dan kami cukup panik, kaget, dan maaf kata beliau satu-satunya yang Kristen di dalam rumah. Istri dan anaknya berbeda keyakinan sehingga semuanya dipasrahkan ke pihak gereja untuk ya mengatur sampai kepada pemakaman. Dan itu memaksa kami harus ke sana ya mengucap syukur Tuhan buat semuanya indah sampai selesai. Dalam perjalanan kembali lagi sementara di Jakarta menunggu kereta, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Nah, di tengah perjalanan tahu-tahu ada satu kesaksian yang disampaikan. Beberapa saudara sudah dengar karena ini terkait dengan panitia Natal. Ya, seorang bapak yang biasa menyediakan semua kebutuhan percetakan yang gereja ya butuhkan. Kalau saudara lihat amplop persembahan ya, saudara lihat nanti pulang saudara dapat kalender ya, itu ada satu bapak yang memang selalu memberikan ya dedikasi untuk menyediakan semua kebutuhan percetakan tersebut. Tetapi sekali lagi dalam kesaksian kali ini, panitia Natal itu sudah bayar untuk kalender akhir tahun dan sudah selesai. Tetapi di tengah jalan dia telepon dan dia bilang, kok hati kecil saya nggak enak ya. Karena ini untuk Tuhan, akhirnya uang dari panitia dikembalikan. Karena memang dia
merasa gak enak. Padahal hari-hari ini dia sangat membutuhkan job atau pesanan karena lagi masa-masa sulit. Singkat cerita, dia putuskan apapun yang terjadi, aku mau memberkati pekerjaan Tuhan, dan dia kembalikan uang itu. Nah, belum sampai sekian, kayaknya belum sampai seminggu ya. Koreksi saya kalau salah panitia Natal, pengembaliannya. Hanya sehari selisihnya. Begitu uang dikembalikan, tahu-tahu besoknya ada orderan untuk mencetak sebuah dus, tapi jumlahnya 50.000 dus. Nah, itu yang membuat dia tidak bisa menahan, dan dia WA, dia nggak puas WA, dia telepon, dia bilang, Bu, Tuhan memang nggak pernah berhutang. Ya. Nah, yang lebih ajaib lagi, dapat pesanan hari-hari ini itu bukan hal menyenangkan tapi menyusahkan. Kenapa? Ini sudah tanggal 29, 30, 31. Semua distributor kertas tutup. Tetapi luar biasa, waktu beliau telepon itu, sementara perjalanan ke Semarang, ada satu distributor yang tetap buka dan bersedia menyediakan kertas yang dibutuhkan. Karena percetakannya harus dibuat sekarang. Karena awal mungkin tahun depan, minggu pertama atau minggu kedua, ini spill. Jokowi datang dan itu digunakan untuk kebutuhan tersebut. Ya. Nah, saudara, kenapa saya sampaikan ini? Karena sekali lagi, tadi pagi video klip kita berbicara Spirit of Christmas. Walaupun Natalnya sudah lewat, ini masih bulan Natal. Itu bukan receiving but giving, memberi. Nah, bagian ayat pertama yang akan saya munculkan tidak terkait langsung dengan ayat ini, tetapi ini pernyataan Paulus yang mengajarkan jemaat bagaimana kita harus bekerja untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, tetapi selebihnya bisa memberkati orang lain. Dan pernyataan Paulus tentang apa yang dikatakan Yesus ini tidak ada di keempat Injil. Artinya para penulis Injil tidak sempat mencatat ini. Ini munculnya di Kisah Rasul 20 ya, ayat 35 dikatakan di sana. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh. Paulus sendiri memberi contoh bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Boleh katakan bersama-sama bagian yang merah 34, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada amin? Serius. Tadi sudah terspill foto ya. Ya, be joyful. Anak ini sampai sekarang saya nggak tahu namanya, tanya ke Kristi nggak mau jawab. Ya nggak usah lah Pak, rahasia gitu ya. Karena memang identitas harus disembunyikan. Ini waktu dia masih ada di Madagaskar, hari ini dia sudah pindah ke Mozambik. Ya, anak saya ikut kapal misi, sekarang masih di Afrika. Nah, hari itu mereka satu tim kecil turun ke sebuah sekolah, itu sea day, dan mengecat sekolah itu. Oke, daripada saya menjelaskan, saya cuplik aja WA-nya Kristi. Ya, dikatakan hari Rabu kemarin sea day ke Center Disabilitas. Terus bantu-bantu ngecat kelasnya. Itu anak laki-laki maksudnya ini, ya, dia ada Down syndrome sama bisu plus nggak bisa berhenti senyum. Nggak bisa berhenti senyum. Ya mau sedih, mau biasa tetap mukanya kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba dia datang dan memeluk kakinya Kristi ini. Saudara, saya pikir Tuhan itu aneh ya. Aneh dalam arti yang positif. Anak ini disabilitas, bisu. Kalau bisu tuh biasanya komplit paketnya dengan tuli. Ya. Sehingga dia tidak bisa berkomunikasi. Tetapi ya kok bisa raut mukanya dibikin freeze. Ya, jadi kayak sarafnya dia lagi tersenyum terus udah pedot di situ sarafnya. Ya, jadi dia mau susah, dia mau senang, mukanya senyum terus.
Sehingga siapapun yang datang, ketemu dia pasti kepingin senyum, kepancing ikut ketawa, ya. Dan itu membuat banyak orang terheran-heran, ya. Ini beberapa foto, saya bilang, wah nih simpen Kak foto terbaik yang pernah Papa lihat nih, ya. Itu bukan karena memang dia ketawa, dia lagi sedih pun tetap begitu mukanya, ya saudara. Luar biasa, ya. Ini pekerjaan yang dilakukan dan ini timnya, ya. Dia jongkok paling bawah. Nah itu kalau dibesarkan seperti itu wajahnya. Nah Bapak Ibu, paling tidak jika kita tidak bisa melakukan apapun juga secara fisik ataupun apa saja tindakan yang bisa membuat orang senang, paling tidak dengan raut wajah saudara. Saudara bisa mendatangkan sukacita bagi orang lain. Dari tadi saya nggak berhenti bersenyum loh buat saudara, tapi kok nggak ada yang bales ya. Taburlah senyum, terima senyum. Jangan sampai saya nabur terus saudara, tetap baik ya. Oke, kita masuk ke dalam ayat firman Tuhan. Ayat 17-18 dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku Paulus bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Dalam satu kalimat rangkaian yang dipecah jadi 2 ayat ini, 1, 2, 3, 4, dari berapa Pak Mesak tadi? 16 ya. Ada 16 kata bersukacita di dalam 4 pasal, tapi ini dalam satu rangkaian sudah tercakup 4 kata bersukacita. Bapak Ibu, dalam dunia psikologi, lawan dari egois itu altruism atau altruisme. Apa itu altruisme? Kesenangan untuk memprioritaskan orang lain. Kesenangan untuk melakukan sesuatu agar orang lain bahagia. Bukankah itu sudah ada di Filipi 2 ayat 3-4 ya? Yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya, ya, yang seorang menghormati orang lain, ya, lebih mengutamakan. Nah, itu disebut altruisme. Tadi Pak Mesak sudah spill juga bahwa saat kita melakukan kehendak Tuhan, ada sukacita tersendiri yang muncul dalam hidup kita. Sekali lagi, spirit kekristenan bukan menerima tapi memberi. Sebut aja kapan saudara terima pemberian terbaik yang membuat saudara begitu bahagia dalam hidup. Saya yakin itu tidak sebesar jika saudara memberi sesuatu dibanding waktu saudara menerima sesuatu. Ya. Di dalam beberapa kali, ya bukan beberapa kali, memang saya suka sekali pakai ayat ini waktu dalam pelayanan kedukaan, penghiburan, pemakaman, ya. Rasul Yohanes mengingatkan kita, dia katakan, bagiku tidak sukacita yang lebih besar, sukacitanya, kebahagiaannya, tidak ada yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Maka anak-anakku ini adalah orang-orang yang dia layani, jemaat yang dia pimpin, yang dia bimbing, yang dia arahkan, yang dia tuntun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah anak-anak rohani Yohanes. Dan sukacita yang besar yang dia miliki jika dia tahu anak-anaknya tetap hidup dalam kebenaran. Itu sukacita yang tidak bisa hilang dari para hamba Tuhan atau anak-anak atau orang-orang yang membimbing orang lain, ya, untuk bertemu Tuhan, mengalami perubahan hidup dan terus tinggal di dalam kebenaran. Saudara, tadi pagi saya bilang waktu kami mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, artinya kami sudah harus siap melepas semua kepemilikan. Semua milik kami bukan milik kami lagi. Semua milik kami milik gereja, semua milik kami milik saudara. Kapanpun saudara perlu dan ingin dan memang membutuhkan, silahkan. Kami sudah tidak lagi bisa membatasi jam-jam tidur kami. Kami sudah tidak punya waktu eksklusif kami sendiri lagi. Ya, tetapi sekali lagi itu bukan sesuatu yang perlu diacungin jempol, nggak perlu. Kenapa? Itu panggilan yang kami pilih, yang Tuhan tetapkan.
Memang itu yang harus kami hidupi. Ya, bukan sesuatu yang, pendetaku keren ya. Ora. Ya. Memang hamba Tuhan harus begitu. 24 jam siap diganggu. Ya, saya pernah cerita kita mendamaikan suami istri yang ribut jam 3 pagi. Kristi sama Ella masih kecil di mobil Panther, tidur di mobil pagi-pagi, langsung bawa baju seragam. Kenapa? Bangun jam 6 sudah harus ke sekolah, saudara. Ya. Selesai masalah, suami istri pelukan, kita capek ngantuk, saudara. Ya, dan langsung harus ngantar Kristi ke sekolah. Nah, hal-hal seperti itu untuk sebagian orang, wah luar biasa ya. Saya bilang enggak luar biasa. Memang itulah bagian yang harus kami jalankan. Dan itu mendatangkan sukacita. Sehingga ya Paulus berkata di dalam ayat ini, sekalipun darahku ya dicurahkan pada korban ibadahmu, aku bersukacita. Artinya dia saja yang mengorbankan dirinya, ya alami semua bentuk penderitaan, di penjara, dicambuk bersekian kali, alami semua. Tetapi bagi Paulus itu nggak penting, dia tetap bersukacita. Asal apa? Iman jemaat bertumbuh. Tetapi dia mengajak setiap kita, loh kalau mau sedih, mau protes ke Tuhan harusnya aku, bukan kalian, ya. Loh aku aja yang alami langsung penderitaan itu aja tetap bersukacita. Baru dia ajak. Karena itu mari Bapak Ibu bersukacitalah dengan aku. Kalau saya boleh ambil kalimat ini bagian dari kehidupan kami para hamba Tuhan. Maukah Bapak Ibu bersukacita dengan kami? Ya, karena sekali lagi sukacita kami cuman satu, melihat pertumbuhan iman saudara. Ya, kami tidak membutuhkan apapun juga karena suplai kami bukan dari saudara, suplai kami dari pemilik langit dan bumi. Ya, tetapi bagaimana saudara diubahkan, bagaimana saudara diangkat oleh Tuhan, diberkati, alami semua karya Tuhan yang ajaib, itu membuat kami bersukacita. Tetapi jangan juga berlebihan dalam tanda petik ya, mengasihi dan memberikan penilaian dalam kehidupan kami para hamba Tuhan. Karena sekali lagi, justru itu yang membuat kami berbahagia kalau kami bisa mengorbankan sesuatu, bayar harga, tetapi ada hasil pertumbuhan iman yang saudara akan alami. Oke, tadi Stefania sudah next, bantu. Ya, Stefania sudah dibacakan sama Pak Yudi di depan, tapi saya mau kembali baca terakhir karena ini bentuk janji Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan gak pernah meninggalkan saudara. Bahkan Tuhan tetap memperhatikan penderitaan umatnya. Karena itu tidak untuk selama-lamanya Alkitab bilang dia mengabaikan, dia melupakan. Tetapi kalau itu terjadi, sekali lagi itu untuk membentuk pertumbuhan iman. Dan ini janji Tuhan ya. Ayat 17 hingga ayatnya ke-20. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan yang ada di pihak kita, maka gak ada kata kalah, saudara. Gak ada kata kalah. Nah, dia bergirang karena engkau. Sama, Paulus bergirang karena umat ya. Dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasihnya. Tuhan membaharui saudara itu enggak terpaksa, tetapi dengan sukacita ia melakukannya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini pernyataan hiperbol, bersorak-sorai dengan sorak-sorai. Artinya sungguh-sungguh bersukacita, bukan sekedar jaim atau pencitraan ya. Seperti pada hari perayaan. Ayat 18 selanjutnya dikatakan, Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Saya berdoa, janji firman Tuhan ini, akhir tahun ini kita terima sebagai bekal kita akan masuk tahun yang akan datang. Sekian jam lagi kita akan akhiri. Tuhan akan mengangkat segala malapetaka dari Bapak Ibu Saudara, dan kita tidak lagi akan menanggung celah. Ayat yang ke-19 dikatakan, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, apapun itu, mau kuasa gelap, mau sesama manusia, Tuhan akan bertindak. Sekali lagi,
jangan bertindak sendiri. Izinkan Tuhan yang ambil bagian itu. Ya, pembalasan bukan bagian kita, pembalasan bagian Allah. Tetapi sekali lagi Tuhan ingat, aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Selanjutnya ayat 20 dikatakan, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi, diulang lagi, kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Mari kita bangkit berdiri. Ayat bagian terakhir, nggak muncul ya. Roma 11 ayat 36. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, tahun politik masih berjalan, tahun depan akan ada pilkada, pilpres dan sebagainya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap memegang kendali. Ya, bagian kita jangan kehilangan sukacita yang daripada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, hidupi terus firman kebenaran dan lakukan pengorbanan yang bisa saudara lakukan dengan satu tujuan. Ada iman orang lain yang dibangun daripada pengorbanan saudara. Karena sekali lagi itu yang Tuhan kehendaki saat kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang. Sekali lagi, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lagi nyatakan Dia yang besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Bagimulah pujian, hormat, kuasa, kejayaan selama-lamanya. Kami mengucap syukur Engkau pemegang kendali kehidupan kami di berbagai musim. Mengucap syukur Engkau sudah menuntun, berjalan bersama, menasehati, memberkati kami di sepanjang 2023 ini. Dan kami percaya Engkau sudah ada di 2024 untuk menyediakan yang lebih dahsyat lagi, karena tidak ada yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur, jaminan kami Engkau mengendalikan segala sesuatu, sehingga kami tidak perlu takut akan segala yang akan kami hadapi ke depan, dan kami tetap akan bersuka cita karena firman-Mu yang menjadi pegangan kehidupan kami. Tolong kami untuk tidak bersungut-sungut dan berani
membagi hidup kami, mengorbankan apa yang kami miliki dengan satu tujuan. Ada orang-orang yang mengenal Engkau, yang imannya dibangun dari pengorbanan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar akan dibagikan ayat emas. Nanti Asher akan membawa kotak tempat ayat. Saya berharap saudara sambil lalu aja ambilnya ya. Jangan dibuka-buka, pilih ayat-ayat yang bagus ya, jangan. Begitu kotaknya lewat ambil. Ya, bacanya nanti setelah kotaknya lewat ya. Dan setelah itu baru kita akan mengakhiri ibadah, kita akan mengangkat pujian ini sekali lagi dari awal. Saya persilakan Asher untuk membagikan ayat emas. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Saya mengundang Pak Yudi, Pak Mesak bisa maju mendampingi saya. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi atas nama Dewan Pimpinan Jemaat, gini-gini kami bertiga anggota Dewan ya Saudara. Bukan Dewan yang satu itu, bukan. Dewan Pengurus Jemaat ingin menyampaikan terima kasih untuk semua dukungan Bapak Ibu di dalam melayani, di dalam kesetiaan berjemaat di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Purwokerto maupun Purbalingga. Sekali lagi, sukacita kami jika melihat Bapak Ibu tetap tinggal dalam kebenaran, semakin dibangun di dalam kebenaran, dan mengalami terus pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah mengizinkan anak-anaknya melayani sekian lama. Itu sangat penting dan sangat berarti bagi kami. Karena sekali lagi kami nggak bisa beri apa-apa. Mereka mendedikasikan hidupnya itu luar biasa. Dan saya tahu seperti janji firman Tuhan, jerih lelah saudara tidak akan pernah sia-sia. Kami terbatas dalam membalas. Tetapi sekali lagi Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak kita dan juga bagi setiap kita keluarga lepas keluarga. Karena itu sekali lagi atas nama Dewan Pengurus Jemaat saya ucapkan terima kasih. Mari tetap bersemangat, tetap bersukacita. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan ke depan dan masih ada banyak jiwa yang membutuhkan pertolongan saudara untuk mengalami semua kebaikan Tuhan seperti yang saudara alami. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pulang dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Yes. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya. Amin. Dan memberi saudara kasih karunia. Amin. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepada saudara. Dia tersenyum melihat engkau, dia bergirang karena engkau. Amen. Dia bersukacita seperti seorang pahlawan. Yes. Bahkan memberi damai sejahteranya kepada saudara. Dan damai sejahteranya tidak pernah berkesudahan. Kasih karunia-Nya kekal atas hidupmu. Amen. Karena itu, tetaplah percaya, tahun depan beberapa jam lagi Dia sudah melimpahkan semua yang terbaik. Yang masih saudara butuhkan melampaui tahun yang akan saudara akhiri. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menuntun, Tuhan berjalan bersama, Tuhan menasehati, dan Tuhan melindungi semua yang saudara kasihi dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, bagilah sukacitanya bagi dunia, dan alami terus kekuatan kuasa-Nya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama yang terima berkat kita katakan amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu, Tuhan memberkati.